Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, Petrus dan Thomas yang mengalami penampakan Tuhan, mereka tidak berkekurangan lagi. Dikatakan mereka bekerja semalam-malaman tidak mendapat apa-apa, tetapi Tuhan datang menolong mereka. Dan mereka mendapatkan apa yang dicari, yakni ikan. Dikatakan ada 153 ikan besar yang mereka tangkap, dan meskipun sebanyak itu jala mereka tidak koyak. Yang kedua, saya membayangkan Yesus ini membawa korek atau pinjam orang atau dia memang perokok. Karena di pantai dikatakan ada api dan di atas api sudah dipanggang ikan dan roti. Siapa yang panggang ikan di situ? Tidak ada orang lain menurut kitab suci selain Yesus sendiri. Dengan kata lain, Petrus dan kawan-kawan yang hanya mencari ikan, tetapi ketika dia merasa katakanlah kecewa, pulang tidak mendapat apa-apa, akhirnya mendapat yang dia cari, bahkan lebih dari itu. Sampai di pantai dia sudah disiapkan untuk sarapan.
Pagi ini kita bersyukur ulang tahun Romo Dadang. Setelah misa Bapak Ibu juga diundang untuk sarapan di rumah masing-masing. Supaya dengar. Dan sewaktu-waktu akan tiba harinya di mana Romo Dadang akan menyelenggarakan sarapan bareng-bareng. Aku nek petuk ya isin to njaluk. Nek ngene iki kan sah. Maka baiklah kita doakan saudara kita Romo Dadang dan ujub yang lain, Tuhan berkenan mengabulkannya. Dan Petrus serta Yohanes sekali lagi yang dicukupi segala kebutuhannya, tidak ada sesuatu yang dia rasa kurang. Itu mewartakan Yesus yang bangkit. Petrus dan Yohanes yang memperoleh karunia bisa menyembuhkan orang. Ia tidak mengatakan ini dari kemampuan saya, tetapi ia mengatakan ketika bahkan dilaporkan kepada mahkamah agama tentang dari manakah kuasa kamu melakukan penyembuhan, dia tetap teguh mengatakan Yesus Kristus yang kalian bunuh, itulah dia yang memberi kekuatan yang menyembuhkan orang ini. Dengan kata lain, Petrus dan kawan-kawan mewartakan Yesus Kristus yang bangkit dari segala apa yang dia miliki, dari segala karunia yang ia lakukan. Kita mohon supaya kita pun semakin dimampukan dalam rendah hati menyatakan karya agung Tuhan dalam hidup kita, dan dengan demikian nama Tuhan semakin kita muliakan. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.